Hai Sobat Komunikan, welcome back to my channel. Bersama saya Miss Henny. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat daftar isi otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik satu-satu. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2, bab 3 tidak perlu. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita akan menginputnya atau kita akan membuatnya secara otomatis, sehingga pasti akan mempermudah dan mempercepat teman-teman dalam menyusun skripsi ataupun laporan dari penelitian ataupun karya ilmiah. Baik, kita akan langsung mulai saja. Saya akan share untuk proposal yang kita punya. Saya sudah sediakan, ini contoh proposalnya. Contoh yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, misalnya kita perlu untuk daftar isi. Kita buat satu halaman pertama untuk daftar isi gitu ya. Nah, gimana cara masukkan daftar isi? Nah, teman-teman bisa seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita menggunakan heading yang ada di sini, di atas sini. Ya, heading yang ada di atas sini akan membuat teman-teman menyusun satu format ataupun bentuk template yang akan diikuti oleh format berikutnya. Contoh ya, kita blok dulu atau kita akan bold yang bab 1 sampai pendahuluan ya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan ini ke dalam heading 1. Kita klik heading satunya, kemudian klik kanan ya, kita klik modify. Nah, di modify ini kita atur formatnya, penulisannya kita menggunakan Times New Roman, kemudian size-nya kita harus menggunakan size 12 gitu ya, dan posisinya ini kan masih di pinggir, posisinya kita tempatkan di tengah gitu ya, kemudian kita perbesar. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi oke. Nah, ini adalah bab 1 untuk yang heading 1. Kemudian kita lanjutkan dengan yang 1.1 atau subbab. Kita masuk ke heading kedua. Mana? Nah, ini dia heading kedua. Ya. Kita modify lagi heading kedua. Times New Roman, oke, 12, oke, tapi posisinya agak ke kiri. Nah, latar belakang masalah itu agak kiri dan tidak terlalu dekat, tetapi agak jauh jaraknya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tinggal ketik di sini 1.1. Ini adalah masuk ke heading 2. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yang rumusan masalah. 1.2 adalah rumusan masalah. Kita masukkan heading 2-nya, kemudian kita tulis 1.2. Begitu seterusnya. Sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini berarti heading 1. Nah, kemudian yang kerangka teori ini masuk ke heading 2 gitu ya. Kita ketik di sini 2.1. Kemudian yang ini adalah heading 3 karena ada 3 angka di sini. 1 2 3. Jadi saya akan masukkan di sini adalah heading 3. Heading 3 kita modify lagi. Oke, kita modify, hurufnya adalah Times New Roman, angkanya size-nya 12, kemudian kita kasih jarak juga. Oke. Nah, berarti di sini adalah 2.1.1. 2.1.1 ini adalah heading 3. Saya mau taruh di sini. Oke. Ini adalah heading 4, teman-teman, karena ada 4 digit. 1, 2, 3, 4. Kita masukkan ke heading 4, heading 1, heading 2, heading 3, kita masukkan heading 4. Nah, kita modify lagi, kita atur supaya hurufnya jadi Times New Roman dan size-nya adalah 12. Kemudian kita atur sedemikian rupa, posisinya tetap di sebelah kiri, kita klik OK. Nah, setelah itu baru kita letakkan. Ya, kita sudah punya nih heading 1, heading 2, heading 3 sampai 4. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan ya. Ini berarti masuk di heading 4. Karena ada 4 digit heading 4. Oke.
Terus mana lagi yang heading 4? Ya, ini kita ratakan lagi. Nah, oke, kita masukkan lagi. Yang ini adalah heading 3. Heading 3. Ya, kita lihat heading 3. Berarti hitungannya 211, berarti ini adalah 212. Ya, berarti ini adalah 2.1.2. Oke. 212 ini masuk heading 3. Oke. Ini 2121 berarti masuk heading 4 karena ada 4 digit. Nah, kemudian kita lihat lagi ada penomoran. Nah, ini masuk ke heading 4 karena ada 4 digit. Mana lagi kita lihat ini ada 4 digit juga. Ya, tapi kita lihat jangan lupa nomornya kita harus pastikan 2122, yang ini 2123 harusnya. Ya, 2123. Ya, kemudian 2124 masuk heading 4 lagi. Kemudian 2113 213 berarti masuk heading 3. Kita lihat karena ada 3 digit jadi masuknya heading 3. Oke. 213. Nah, yang ini adalah 213. Berarti yang ini adalah 21 atau 2.2. Ya, 2.2. Berarti kalau 2.2 ini masuknya ke heading 2. Ya, 2.2. Gitu ya, teman-teman ya, silakan diatur aja 2.2. Oke. Berikutnya ya, silakan diatur. Ini adalah heading 2. Ya, 2.2. Oke, berikutnya kita akan lihat lagi 2.2. Berarti ini adalah 2.21. Masuk ke heading ketiga. Nah, 2.2.1. Nah, masuk ke heading 3. Gitu ya. Silakan diatur. Nah, di sini adalah bab 3. Bab 3 berarti kita masuk heading 1. 3.1 masuk heading 2. Ya. 3.1 masuk heading 2. Oke. Ya, tinggal kita sesuaikan. 311 masuk heading 3. Ya, kita sesuaikan. 312 masuk di heading 3. 3121. Nah, ini masuk di heading 4 karena dia ada 4 digit. Mudah bukan? Nah, di sini masuk juga heading 4 karena dia ada 4 digit. Oke, berikutnya ini adalah bab 4. Otomatis masuk di heading 1. Nah, 41 masuk di heading 2. Oke. 411 masuk di heading 3. Nah, 412 masuk di heading 3. Oke. Kemudian 4.2 masuk di heading 2. Ya. 4.3 dia masuk di heading 2. 431 dia masuk di heading 3. Ya. Berikutnya 432 masuk dia di heading 2, heading 3. Ya, karena dia terdiri dari 3 digit. Gitu ya. 4.4 masuk di heading 2. Ya, populasi sampel nggak usah. 4.3, 4.4 ini 4.5 ya harusnya ya. 4.5. Nah, 4.5 dia masuk di heading 2. Gitu ya. Ini 451. 451 masuk di heading 3. Oke. Terus ini 452. 452. Nah, 452 ini ya, 452 ini berarti masuk di heading 3. Gitu ya. Kemudian yang 4521 masuk di heading 4. Ya.
karena dia ada 4 digit. Begitu juga 4522. 4522 ini masuk di heading 4. Ya, karena dia 4 digit. 4523 masuk juga di heading 4. Karena dia 4 digit. Ya, selesai. Nah, teman-teman, setelah selesai, silakan kita pindah lagi ke atas gitu ya. Kita masuk di sini di daftar pustaka, daftar isi kita ya. Kita ketik di sini daftar isi gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan ke reference, kemudian klik table of content. Ya, setelah table of content, kita klik langsung konten yang pertama. Ya, sama saja sebenarnya, tapi yang ini biasanya kita pakai. Nah, otomatis kita akan muncul daftar isi kita. Tinggal kita atur dan sesuaikan untuk isinya. Ya, jadi mulai dari daftar isi, jangan lupa fontnya diganti dan disesuaikan. Gitu ya. Nah, dari bab 1 sampai bab 4.5 kita sesuaikan dulu hurufnya. Otomatis dia akan muncul. Spasinya bikin spasi 1. Nah, jadi teman-teman tidak perlu ketik satu-satu gitu ya. Tidak perlu teman-teman ketik terus ada titik-titiknya. Di sini harus bikin titik, kurang panjang, kurang kelebaran, kelebihan gitu, nggak perlu. Dan ini secara otomatis dia akan rata kanan, gitu ya. Jadi nanti teman-teman silakan lihat. Nah, ini adalah daftar dari tabel kita. Biasanya kalau daftar isi, saya akan minta paragrafnya adalah 1, dan afternya mungkin teman-teman boleh kasih 3 atau biasanya 0. Ya, jadi tidak terlalu besar. Nah, ini adalah daftar isi kita. Ya, sudah mudah kan cara membuatnya? Teman-teman tinggal disesuaikan. Oh, ternyata waktu ini ketikannya ada yang agak jauh jaraknya, gitu ya. Misalnya ini saya perbesar. Nah, kok ini jaraknya agak jauh, ya sudah, berarti harus diperbaiki, gitu ya. Tidak masalah. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Ya, sudah selesai untuk daftar tabelnya. Setelah teman-teman edit dan lakukan segala hal, ternyata ada perubahan halaman gitu ya. Di sini bab 1-nya adalah halaman 2. Ya, ternyata setelah kita edit-edit misalnya gitu ya, 1.2-nya misalnya geser setelah kita tambahin. Nah, kita geser tahu-tahu ada di halaman 4. 1.2-nya ada di halaman 4. Padahal di daftar isi kita ada di halaman 2. Nah, rumusan masalah ada di halaman 3 gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya tinggal klik ini, kemudian right click atau kemudian kita bold gitu ya. Biasanya dia akan muncul. Oke. Kita akan lihat. Nah, oke, teman-teman lihat di sini, update table, ya, ada update table, update page number only atau entire table. Kalau misalnya page number only, berarti tabelnya sama, tetapi halamannya saja yang berubah. Tapi kalau misalnya teman-teman mau ada penambahan 2.2, 2.3-nya berubah, berarti update entire table, terserah mau pilih yang mana ya. Karena kita yang sekarang contohnya ini adalah hanya perubahan page number, jadi saya hanya update page number only. Nah, kita rubah. Nah, kita lihat di sini teman-teman, sekarang nomornya jadi berubah 4. Tadi 3 ya. Sekarang rumusan masalah berubah jadi 4. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan halaman yang ada di sini. Rumusan masalah yang tadinya ada di halaman 3, sekarang berubah ke halaman 4. Ya, ceritanya bab 2 juga bergeser-geser nih, ada yang tambah, ada yang kurang. Nah, langsung aja di-update. Ya, update table. Dia akan secara otomatis, teman-teman nggak usah ketik satu-satu, tetapi secara otomatis
daftar isi kita sudah selesai. Mudah bukan? Ya, semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman untuk segera menyelesaikan skripsinya dan segera lulus ataupun menyelesaikan karya tulis kalian. Oke, terima kasih. Saya Miss Heni, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam!